Halo Basudara dong semua, kalian jangan lupa subscribe channel ini, like, dan juga tinggalkan komen bermanfaat agar supaya kita dapat berbagi hal-hal yang positif. Selamat menyaksikan. Hai Basudara dong semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Flo di Kisah Flo Channel. Kali ini saya kembali ke hadapan Basudara dong semua dengan konten menanam dan menanam lagi. Oke. Jadi kali ini saya sambil ngopi ya. Saya menanam bunga. Bukan bunga. Ini tanaman sih, bukan bunga ya. Tanaman lidah buaya. Paling semuanya udah tahu ya terkait dengan tanaman lidah buaya ini ya. Saya suka sekali dengan wangi kopi. Nah, tanaman lidah buaya ini saya tanam dan belum pernah ada muncul bunganya, sehingga saya bisa sebut ini adalah tanaman lidah buaya, bukan bunga lidah buaya. Oke. Nah, saya tadi sore ya baru aja memisah-misahkan ya dari satu kumpulan lidah buaya ya di satu pot yang besar. Saya pisahkan ke pot yang kecil gitu ya. Jadi ada 5 pot. Jadi plus dengan pot yang besar berarti 6 ya. Jadi dari satu pot, dari satu bibit saya dapat sekarang 5 pot. Itu kalau kita rawat, kita jaga, dan kita harus kena panas matahari ya, sinar matahari. Kemudian kita harus jaga dia supaya dia tetap sehat seperti itu, sehingga dia bisa tumbuh dan beranak pinak. Seperti itu ya. Oke. Terkait dengan tanaman lidah buaya ini, saya ingin sekali untuk mengajak kita semua supaya bisa lebih aware ya. Nah, jadi tanaman lidah buaya ini dia memiliki manfaat ya, membantu melancarkan pencernaan. Ini kalau kesehatan. Tetapi kalau pencernaan lancar, ya otomatis pasti kulit kita bagus juga kan, seperti itu. Dia mendetoks ya. Jadi lidah buaya ini bisa dijadikan jus ya, dan juga bagian luar lidah buaya mengandung anthraquinone yang memiliki efek pencahar ya. Meski demikian, Anda disarankan untuk tidak mengonsumsinya terlalu banyak serta tetap berhati-hati saat membersihkan dan mengolahnya. Jadi pada saat mengolah dan membersihkan itu harus berhati-hati. Mengkonsumsi harus sesuai dengan porsi saja. Kemudian harus yang normal ya, batas normal aja, nggak boleh berlebihan. Mungkin takutnya nanti buang-buang air kali ya. Kemudian membantu penyembuhan luka bakar ya. Jadi lidah buaya dapat digunakan sebagai obat oles pada luka bakar derajat 1 dan derajat 2. Penyembuhan luka bakar mengandung gel lidah buaya dipercaya dapat mempercepat proses regenerasi kulit ya. Kemudian yang ketiga, lidah buaya ini juga sebagai tumbuhan yang dapat menjaga kesehatan rongga mulut ya. Pasta gigi dan obat kumur mengandung lidah buaya dapat membantu mengurangi plak penyebab gigi berlubang. Selain itu, penggunaan produk kebersihan rongga mulut yang mengandung lidah buaya juga dapat mencegah infeksi jamur di rongga mulut serta radang gusi ya. Kemudian mengatasi gejala GERD, memiliki gejala seperti mual, sendawa, nyeri ulu hati kayak mah akut gitu ya. Itu bagus juga lidah buaya untuk mengatasi gejala GERD ini. Cuman jangan berlebihan juga, harus sesuai dengan anjurannya. Kemudian membantu menurunkan kadar gula darah untuk diabetes tipe 2 ya. Kemudian sebagai sumber vitamin C. Nah, karena sumber vitamin C makanya dia bagus untuk kesehatan rongga mulut ya. Kemudian mengurangi peradangan di gusi. Kemudian mencegah terbentuknya ulkus di lambung ya. Luka di lambung ya. Jadi masih kaitannya dengan GERD atau sakit MAH itu ya. Kemudian meredakan sariawan, masih kaitannya dengan rongga mulut ya. Nah, sementara untuk kecantikan, lidah buaya ini bisa mengobati jerawat, bisa melembabkan kulit, mencegah keriput, mengatasi iritasi kulit, kemudian pembersih makeup alami.
Nah, seperti itu. Tetapi ada efek-efek samping ya, efek-efek samping. Jadi pada saat menggunakan lidah buaya ini, kalian bisa gunakan, tapi lihat ya, kira-kira lidah buaya ini dia sesuai tidak dengan kondisi kulit kalian atau darah kalian, seperti itu. Jadi jangan sampai menggunakan lidah buaya kemudian kalian tidak memperhatikan kira-kira efek-efek apa yang terjadi. Seperti begitu ya. Nah, karena manfaat ini juga ya, karena memang saya juga pernah menggunakan lidah buaya itu, saya blender dengan timun kayak gitu ya, timun, lidah buaya. Kemudian nanti saya kasih perisa sedikit, kemudian pakai madu sedikit kayak gitu. Nah, itu jusnya nanti pasti bakal seger banget. Nanti kalian bisa lihat resep-resepnya. Saya nanti juga akan berbagi resep juga di sini bagaimana kita membuat lidah buaya itu lebih bermanfaat ya, seperti itu. Oke, mungkin begitu saja ya, terlalu panjang dan lebar. Nanti kita ketemu lagi ya di vlog-vlog berikutnya. Setelah ini saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana saya bercocok tanam lidah buaya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Oke Mas Saudara dong semua, kali ini kita akan bercocok tanam lidah buaya. Sebelumnya tadi saya sudah mengajak kalian untuk melihat apa saja manfaat tanaman lidah buaya ya, dari sisi kesehatan dan kecantikan. Nah, untuk itu saya jadi termotivasi untuk dapat bercocok tanam lidah buaya dengan pot-pot yang berwarna putih agar supaya lidah buayanya lebih kelihatan cantik gitu ya dipandang mata. Bukan hanya itu, tapi juga ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari tanaman ini, seperti itu ya. Nah, sekarang kita siapkan dulu media tanamnya ya. Setelah siapkan media tanamnya, baru kemudian kita memisah-misahkan lidah buaya ini ya, dengan sangat hati-hati dari inangnya ya. Nah, jadi pot di sebelah itu yang warna orange itu inangnya. Jadi ada satu lidah buaya yang besar banget, kemudian banyak sekali lidah buaya kecil di bagian bawahnya, sekitar 5 bibit lidah buaya seperti itu. Makanya saya akan menyiapkan 5 pot putih yang cantik dengan media tanam, yaitu tanah hitam ya, untuk media tanam yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang terpercaya untuk menanam, karena memang ini saya dapatkan benar-benar dari tempat berjualan tanaman hias begitu ya. Seperti itu. Saya belum tahu sampai ke media tanam yang baik dan lain sebagainya, saya masih belajar, tetapi sejauh ini media tanam ini sangat-sangat bagus sekali untuk tanaman-tanaman hias saya di rumah, seperti itu ya. Nah, ini sudah saya siapkan tanah-tanahnya dulu ya, media tanamnya di dalam pot-pot putih yang cantik ini. Kemudian setelah itu akan saya pindahkan bibit-bibit yang ada di dalam inang daripada tanaman lidah buaya ini ke pot-pot putih yang sudah saya siapkan. Ada 5 pot ya, kita lihat bagaimana prosesnya. Yuk.